bantuin aku untuk nge-start roomnya. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di sesi Clubhouse bareng Growth Space dan juga expert-expert di topik malam hari ini yaitu mengenal inner child. Mungkin buat teman-teman yang baru ikutan atau sebelumnya mungkin udah pernah ikutan tapi masih belum follow Instagram dan juga Clubhouse-nya kita, bisa di-follow dulu karena kita nanti bakalan banyak share konten-konten mengenai self development dan juga sharing-sharing mengenai self development baik itu karir, finance, keuangan dan juga relationship seperti itu. Jadi di sini ada Dita Amelia yang sementara ini gantiin Jessica. Halo malam deh, Dit. Udah lama Oh, jadi tugas nggak. gue adalah host magang yang gantiin Jessica Betul, berarti. betul, betul. Karena kan Anda sibuk, kan kita kan nggak mau merepotkan Anda gitu. Apalagi kan bayarannya mahal juga kan. Oke. Betul, gue sebagai seorang public figure kan memang jadwalnya agak sulit kan. Iya, betul, 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 betul. betul. Nah, Oke, mungkin. ngomong-ngomong jadwal sulit nih, ini ada istilah yang sulit dan belum diketahui sama orang nih, Ibnu. Apa Inner tuh? child gitu. Inner child ini, jadi for the context untuk teman-teman itu adalah istilah di psikologi, di mana itu artinya adalah bagian dalam diri kita yang terbentuk dari saat kita masih anak-anak dan juga itu membentuk kita sekarang gitu. Jadi trauma yang pernah kita alami pada saat kita kecil terbawa sampai sekarang gitu. Misal, anggaplah gue nih, gue punya trauma misal nyokap gue abusive amit-amit gitu kan. Terus Hmm. abis itu kebawa pada saat besar, pada saat gue bertemu perempuan yang notabene-nya lebih dewasa dari gue takut pada saat gue melihat tangan dia gitu. Itu salah satu bentuk ada inner child di gue. Atau kayak hal-hal pada saat misal gue takut banget naik sepeda gitu, jadi sampai Mhm. sekarang tuh gue masih nggak bisa naik sepeda gitu. Itu bentuk inner child lain. Kayak gitu. Oke, Coba oke, Ibnu oke. mau nambahin nggak? Oke, kalau mungkin dari aku tipis-tipis aja kali ya. Jadi kayak semacam trauma di masa kecil kita yang berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap saat dewasa. Dit. Nah, oke, mungkin sebelumnya mungkin aku kenalin dulu ya yang bakalan sharing di sesi Clubhouse malam ini yaitu ada Mbak Rojiah atau biasa dipanggil Mbak JJ. Halo Mbak JJ, selamat malam. Oke, halo, selamat malam semuanya. Jelas nggak suara aku? Jelas, jelas, jelas. Halo Oke. Mbak. Halo Ibnu, Halo, halo udah lama. Roni. Udah lama Udah banget lama nih. nggak ini ya, ketemu nggak ngobrol, terus ketemu-ketemu di sini. Thank you banget udah nyempetin waktu buat sharing-sharing bareng kita di sini mengenai inner child. Mungkin langsung aja kali ya Mbak JJ bisa perkenalan dulu nama terus aktivitas dan juga mungkin apa yang bisa di-share terkait inner child secara tipis-tipis kayak gitu. Oke, halo semuanya, selamat malam. Siapa aja nih? Ada yang di kayaknya nih banyak banget ya dari mana-mana lah ya. Dari Jawa, mungkin Kalimantan, mungkin kenalin nama saya Rojiha, panggilnya JJ. Dari sekarang aktivitasnya adalah seorang psikolog atau konselor sekolah di Kalimantan Selatan. Nama sekolahnya Global Islamic Boarding School. Nah, selain itu juga saya juga uh, seorang ibu dari satu anak perempuan, istri juga. Nah, gitu deh. Oke, oke, oke. Nah, oke. Mungkin perkenalan singkatnya cukup itu kali ya. Nanti kita akan get back ke Mbak JJ. Mungkin salah satu narasumber dan expert kita malam ini ada Mbak Fuji. Halo, selamat malam Mbak Fuji. Tes mic dulu nih ceritanya di. Halo Mas Ibnu, suara Halo, saya jelas? selamat malam. Jelas, jelas Mbak. Oke. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu buat teman-teman yang masih belum tahu. Mungkin sharing sosial medianya juga. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam, salam kenal ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kenalin, aku Fuji Astuti, gitu ya, panggilannya Fuji. Kalau media sosial, Fuji Astuti Fuji untuk Instagramnya. Kalau di TikTok sebenarnya ada, tapi nggak begitu aktif sih. Authentic Life yang juga ngebahas banyak hal tentang psikologi kayak gitu. Itu mungkin. Terus kalau aktivitasnya sekarang kebetulan sebagai seorang psikolog dan juga dosen di Fakultas Psikologi UIN Malang gitu. Oke, oke. Very nice buat expert-expert kita malam ini. Nah,
balik lagi ke Dita. Nah, Dit, kira-kira kalau misalnya ngomongin inner child nih, apakah Dita ada concern khusus tentang inner child di diri Dita yang mungkin mau di-share atau mungkin ditanyakan kepada expert-expert di sini? Mengingat kayak Dita kan udah lama nggak join dan oke aku kasih kesempatan dan space buat waktunya untuk Dita banyak ngobrol dan sharing malam ini. Oke, jadi sebenarnya gue merasa ini bukan kapasitas gue untuk menjelaskan duluan sih. Gue merasa bahwa sebaiknya kita bertanya ke Kak Fuji dulu. Tadi Kak Fuji mungkin mendengar sedikit tentang apa yang gue jelaskan tentang si inner child itu. Tapi kan itu pemahaman sebagai seorang yang jauh dari ilmu psikologi gitu. Kalau menurut Kak Fuji sendiri, sebenarnya tuh inner child ini tuh terjadinya selain karena trauma dan karena apa aja, dan apakah itu memang hanya berbentuk trauma yang kebawa atau itu deep down kita sifat-sifat kekanak-kanakan yang masih terbawa sampai besar. Itu sih Kak Fuji, soalnya biar teman-teman di bawah juga nggak salah persepsi gitu loh Kak. Thank you. Oke, terima kasih Dita. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang inner child itu bukan hanya apa ya, sosok anak kecil yang melekat dalam diri kita, yang terbawa sampai sekarang, bukan hanya yang bersifat negatif. Ada juga sebenarnya yang bersifat positif gitu kan, karena kan kita hidup itu dibentuk oleh apa ya, menjadi seorang Fuji saat ini itu tidak terlepas dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Nah, karena itu bukan hanya sesuatu yang negatif dan positif, tapi kalau positifnya ya udahlah ya, kita kan nggak begitu banyak membahas karena dampaknya juga nggak signifikan. Kalau misalnya dilihat yang sifatnya negatif, apa sih penyebabnya? Kalau saya menyebutnya sebagai sebuah luka gitu ya. Luka psikologis itu terasa tapi tidak terlihat. Apa yang menyebabkan lukanya? Kalau pada anak itu lingkungan pertama anak kan adalah orang tua. Bisa jadi fatherless, motherless misalnya. Atau kalau dari lingkungan keluarganya yang misalnya dia perpisahan dengan orang tuanya entah karena perceraian, entah karena bencana alam, entah karena perpisahan karena orang tua harus kerja di mana dan itu menyebabkan luka pada si anak dan lain sebagainya. Kalau di luar keluarga bisa disebabkan karena ada bullying mungkin waktu kecil gitu ya. Dari mohon maaf itu kadang kan sebenarnya dari pengajar atau pendidik itu ya nggak sengaja gitu kan misalnya compare dengan teman yang lain kayak gitu itu juga bisa menyebabkan luka pada seorang anak atau bahkan dari teman-temannya pelecehan misalnya kekerasan fisik apa bully dari orang tua yang lain karena ada tuh anak yang dia sebenarnya dari orang tuanya udah bagus, sudah aman gitu ya. Teman-temannya aman, tetangganya dong gitu yang suka kayak mungkin karena si anak ini terlalu manis gitu ya sehingga kamu kok kayak gini-gini ternyata bisa jadi inner child juga bagi dia. Gitu Mbak Dita. Oke, jadi ini berkaitan sama luka ya dan juga hal-hal yang dialami dari kecil. Kalau aku sendiri kalau boleh sharing nih, jadi Mm-mm. kalau aku kan berangkat dari keluarga yang broken home tuh, jadi itu mempengaruhi bagaimana aku lumayan avoiding terhadap sesuatu berbentuk komitmen gitu. Nah, itu Hmm. misal salah satu contoh gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ikut share juga mengenai si inner child ini gitu, apa sih yang pernah dialami luka waktu kecil dan ada nggak sih cara kamu recover dari hal-hal itu gitu. Kalau aku sendiri cara aku recover dari inner child aku adalah aku belajar lebih membuka diri gitu dan juga aku konsultasi sama ahli gitu kayak aku ke psikiater dan semacamnya. Kalau untuk teman-teman kalau mau share juga silakan langsung angkat tangannya, nanti aku sama Ibnu naikin ke atas ya. Thank you. Oke, menarik sekali. Jadi dari tadi Mbak Fuji menjelaskan mengenai bahwa inner child ini nggak cuman sosok anak kecil ya yang melekat sampai dewasa dan bagaimana mempengaruhi bagaimana kita bersikap, tetapi ada trauma di dalam dirinya yang mungkin dipengaruhi oleh keluarga maupun lingkungan kayak gitu. Jadi kayak yang Dita jelaskan tadi, jadi seorang yang broken home ya, yang kebetulan sama juga kayak aku yang mungkin aku ada trust issue kepada pasangan kayak gitu gitu. Jadi sehingga mempengaruhi kita bersikap di lingkungan luar kayak gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana cara mungkin yang bisa dilakukan untuk menyikapi inner child itu. Oke,
aku balik ke Mbak JJ. Nah, Mbak JJ gimana nih dari Mbak Fuji tadi udah ngejelasin secara singkat ya mengenai definisi dan juga serba-serbi lah dari inner child itu sendiri. Nah, kalau dari Mbak JJ ada tambahan nggak terkait definisi itu sendiri? Oke, kalau secara psikologis nih ya, ini yang saya tahu karena emang bahasan inner child ini kan lebih banyak di bahasan psikologi populer dan salah satunya juga di psikologi psikoanalisis. Jadi kalau di psikoanalisis sendiri yang namanya inner child itu berhubungan dengan alam bawah sadar, di mana ini digarisbawahi adalah yang dialami sebelum masa pubertas gitu. Jadi memang kenapa disebutnya inner child gitu, karena kejadiannya itu dibatasin sampai di masa anak-anak gitu. Nah, masa anak-anak itu juga ada batasan usianya gitu kan. Memasuki usia pubertas juga ada batasan usianya seperti itu. Nah, ini tuh terjadi karena apa ya, di masa anak-anak itu anak-anak ini mengambil seluruh apa ya saya yang informasi atau pesan yang dia dapat, sedangkan dia sendiri itu belum bisa memahami apa sih asal muasal atau penyebab dari masalah ini terjadi kayak gitu, atau sesuatu ini terjadi kayak gitu. Dan itu juga apa ya istilahnya tuh meliputi berbagai macam, tidak hanya emosi gitu kan, ada juga di situ kenangan-kenangan, kemudian juga memori lah istilahnya, kemudian juga ada belief, ada keyakinan di masa lalu, bahkan juga itu bersangkutan dengan harapan dan impian di masa depan nantinya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you banget Mbak JJ terkait ini ya berhubungan dengan alam bawah sadar khususnya untuk yang dialami oleh masa kanak-kanak maupun masa pubertas dan itu tadi benar-benar mempengaruhi. Sebelum masa Oh, pubertas. oke, sorry, sebelum Oke. masa pubertas. Oke. Oke. Oke, mungkin dari sini menurut Mbak JJ sendiri kenapa sih kayak inner child ini harus diperhatikan dan apa sih pengaruhnya terhadap kita sendiri di masa dewasa kayak gitu? Oke, jadi kalau misalnya tadi Mbak Puji juga udah menjelaskan kalau inner child ini juga akan apa ya, membawa dampak ke masa depan kita gitu. Karena apa? Karena ini kan uh, yang namanya manusia itu kan dia pasti melewati fase-fase perkembangan, kemudian juga terbentuknya apa ya, habit, kebiasaan, apapun tuh jadi dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah, kenapa sih uh, yang saya agak ini sepakat dengan Mbak Puji tadi adalah bahwa inner child itu tidak hanya berhubungan dengan luka, trauma, tapi juga dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan gitu. Cuman selama ini tuh kita lebih sering familiar mendengar bahwa inner child itu kebanyakan berhubungan dengan luka gitu. Kenapa sih yang luka? Kenapa sih luka ini gitu? Kalau dari penelitian yang saya baca, kenapa sih orang cenderung gampang banget mengingat hal-hal yang gak enak dibandingkan hal-hal yang enak gitu. Maksudnya hal-hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu apa ya istilahnya tuh kalau di otak kita tuh dia benar-benar lebih membekas gitu ke kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah mengalami hal yang kali, yang enaknya mungkin 3 kali, bisa jadi itu belum bisa menutupi hal yang nggak enak atau yang nggak menyenangkan yang kita alami gitu, karena sangat membekas di kita gitu untuk hal-hal yang bersifat negatif ini, termasuk juga di inner child tadi gitu. Kalau selama ini memang bahasannya di inner child ini adalah kebanyakan yang berhubungan dengan beban emosi lah istilahnya, atau kemudian juga luka di masa lalu atau trauma gitu. Saya kurang serak juga sih dengan bahasa luka atau trauma sebenarnya kalau dari saya pribadi. Saya lebih suka mengatakan bahwa itu adalah sebagai beban emosi gitu. Jadi ada emosi yang mungkin belum terselesaikan, kenangan atau mungkin perasaan yang belum terselesaikan di masa kita anak-anak yang terbawa hingga kita dewasa. Nah, kenapa sih kita bukan cukup ya, harus concern ke sana, ke masalah itu, karena mungkin tidak semua orang mengalami inner child gitu. Akan tetapi kalau misalnya nih kita merasa ada sesuatu yang nggak beres di diri kita, apa ya, misalnya berhubungan dengan ketika kita membangun relasi dengan orang lain, kemudian juga ketika mungkin kita melihat sesuatu kejadian apapun itu yang tiba-tiba membuat kita ke trigger istilahnya untuk
ke hal yang negatif, mungkin itu kita bisa lebih tarik ke belakang, tarik mundur, kita lihat kira-kira ada kejadian apa ya di masa lalu gitu. Atau di masa kecil kita yang mungkin kita samar-samar ingat lupa gitu. Makanya tadi kalau Kadita udah nyeritain kalau dia punya uh, masalah dengan orang tua, yang Ibnu juga tadi cerita kalau ada trust issue dengan pasangan gitu. Kadita tadi dengan komitmen. Nah itu dua orang ini menurut saya adalah contoh orang yang mereka tuh udah mau banget untuk menerima dan mencoba untuk melihat ke belakang, kenapa sih aku mengalami ini di saat ini kayak gitu. Seperti itu. Kalau dari saya mungkin Mbak Puji bisa nambahin. Oke, thank you Kak JJ untuk tambahannya. Untuk teman-teman di bawah mungkin udah jadi lumayan ngerti kali ya. Ini inner child ini apa gitu? Apakah seperti Naruto yang punya Kyuubi gitu kan? Ternyata bukan teman-teman. Jadi itu basically berangkat dari apa yang terjadi di masa kecil kita gitu kan pada dasarnya. Nah mungkin Kak Rosiana nih ini mau sharing sesuatu tentang inner child. Boleh dong yang speakernya dinyalain dan ikut sharing sama kita. Hai semuanya, selamat malam. Mungkin gue lebih ke tanya kali ya. Kalau inner child gue, ada itu karena bokap, terutama lebih berpengaruh besar tuh Mungkin aku lebih tanya gimana sih, maksudnya selama ini kan kalau aku baca-baca gitu ya, inner child itu harus disembuhkan. Artinya harus dirangkul nih. Sisi anak kecilnya itu harus dikasih tahu apa sih dulu maunya apa nih yang nggak lo dapet gitu kan. Sedangkan si istilahnya lukanya tuh belum sembuh, tapi si pembuat lukanya tuh masih terus bikin sakit gitu, kayak luka tapi terus diiniin sama jeruk nipis nih gitu kan, jadi kan gak sembuh-sembuh lukanya gitu. Nah, kita tuh harus apa sih Mbak, kita harus apa sih selain membuat boundaries gitu ya, selain menciptakan boundaries dengan orang tersebut gitu ya, yang di sini case-nya adalah bokap gue. eh Selain itu apa sih yang harus kita lakukan nih? Karena kalau misalnya terus-terusan di lukanya ditetesin sama jeruk nipis gitu kan, yang ada bukannya makin sembuh, tapi makin melebar nih lukanya gitu kan. Ya milih nih, kalau sama orang tua tuh agak susah ya, kalau misalnya sama temen atau sama orang lain di luar kehidupan kita yang lain gitu ya, mungkin gue bisa aja ninggalin gitu ya, udahlah, uh, gue udah bisa gue udah bisa nerima, ya udah lo gitu, udah cukup, gue cukup tahu aja gitu. Tapi kalau sama orang tua tuh kan susah ya, karena di mereka yang membuat inner child kita terluka, dan mm, untuk mau meninggalkan mereka juga itu juga kayak, kok lo durhaka banget gitu ya, gitu sih. Itu aja sih kalau aku. Thank you Mbak. Oke, thank you Rosiana ya, terkait pertanyaannya mungkin bisa aku lempar ke Mbak Jeji dulu. Nah, gimana nih Mbak J, bagaimana menyikapi mungkin ayah atau keluarga yang yang dulunya memberikan kayak trauma dalam gitu. Nanti abis itu ke Mbak Fuji. Oke, silakan. Oke, ini saya lempar pertanyaan tapi dikit aja sih. Semoga bisa dijawab sama Mbak Roziana. Kira-kira ada kemungkinan nggak untuk bisa komunikasi dengan bokap nih, dengan bapaknya Mbak Roziana nih? Nggak bisa Mbak, karena kemarin jadi sebulan yang lalu tuh sempat pecah. Jadi maksudnya kita tengkar gitu ya, dan aku udah nyoba nyampein gitu ya, how I felt gitu ya, dan ternyata dimentahin gitu, kayak loh kok gitu sih gitu, yang
perasaan aku, apa yang aku rasakan itu tidak divalidasi. Bukan, aku tidak minta mereka, keluargaku untuk memvalidasi gitu ya, ayahku memvalidasi, tapi aku hanya minta, oke, you know what I feel gitu. Dan aku ya udah sih, jadi nggak bisa apa namanya, kalaupun untuk mau ke agak susah ya, soalnya tipikal ayahku begitu gitu. Oke, Gitu sih itu Mbak. satu, kesulitan berkomunikasi. Yang kedua, apakah ada anggota keluarga yang bisa menjadi penghubung gitu? Hmm, nggak ada, karena justru ngerti perasaanku itu kakakku salah satunya gitu kan ya, kakakku salah satunya, dan dimana kita berdua tuh malah di blaming gitu loh atas atas apa yang kita rasakan gitu sih. Oke, jadi mungkin karena keadaan keluarga itu juga pasti beda-beda gitu. Kalau case yang pernah saya eh, tahu, yang pernah saya tangani juga itu memang keduanya gitu. Maksudnya dari orang tua dan dari anak itu mereka sama-sama apa ya, bersepakat, sama-sama bersedia untuk saling mengakui, kemudian saling memaafkan dan lain-lain. Cuman karena mungkin ini case-nya agak sedikit berbeda, kalau menurut aku sih ini mungkin lebih kalau penyembuhan jelas banget itu butuh waktu ya, Kak Roziana ya. Jelas banget itu butuh waktu, apalagi dari satu pihak yang kita harapkan bisa diajak komunikasi untuk memahami kita masih belum bersambut nih istilahnya gayungnya gitu. Uh, Kalau dari aku sih mungkin lebih ke arah sambil aja gitu. Jadi sambil kayak memperbaiki komunikasi, kemudian juga sambil memahami juga kira-kira bahasa apa sih yang bisa diterima sama sama bapak nih, sama papa nih, yang bisa beliau pahami gitu. Jadi ada pentingnya juga gitu, karena kan kita pasti tahu nih biasanya tiap keluarga itu mereka punya bahasanya masing-masing, bahasa penyampaiannya masing-masing gitu kan. Nah kira-kira si papa kalian dalam keluarga itu bahasa seperti apa sih, yang bukan dalam bahasa ini ya, cuman cara menyampaikannya, entah itu body language, entah itu cara menyampaikan bahasa yang seperti apa gitu yang bisa dipahami. Itu kalau dari aku. Dan yang kedua, mungkin untuk saat ini kita tidak bisa memaksakan juga untuk apa ya, untuk baikan dalam waktu yang kita inginkan gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk bisa langsung menerima keadaan diri kita, apalagi orang tua kita langsung memahami kita seperti apa, walaupun mungkin harapan kita adalah kita ini sebagai anak tuh ya dipahamin gitu, karena ya orang tua siapa lagi sih yang paling deket kalau bukan orang tua. Tapi bisa jadi di sisi orang tua, di sisi bapak, di sisi papa, rasanya juga ya sebagai anak tuh harusnya nurut, harusnya paham, harusnya manut gitu sama orang tua gitu. uh, Kalau bisa, kalau misalnya nih nggak memungkinkan dengan kakak atau kamu yang ngomong ke orang, ke bapak, ke papa, bisa minta tolong dengan siapa, mungkin ke mama, mungkin memungkinkan nggak kayak gitu untuk bisa komunikasi, ada Karena penghubung mama yang lain kayak gitu. nge-backup papa banget sih Mbak. Oke. Baik, kalau begitu Oke. aku agak rangkum sedikit ya Oke. permasalahan Kak Ana ini. Jadi kalau dari Kak JJ mungkin lebih ke menemukan orang yang tepat untuk menjadi penengah, which untuk Kak Ana sendiri saat ini belum ada. Jadi kalau dari aku sih mungkin tambahannya adalah mungkin Kak Ana bisa menemukan support system lain gitu. Maksudnya saat kita tahu bahwa suatu lingkungan itu destruktif gitu, berarti kita harus menemukan lingkungan baru yang konstruktif gitu. Misal aku tidak menemukan kenyamanan di keluarga aku dan keluarga aku sendiri tidak mau mencoba mendengarkan gitu dan merasa bahwa enggak kok pendapat kita sebagai orang tua yang lebih benar gitu. Akhirnya aku mencari teman-teman atau orang-orang dewasa lain yang memvalidasi perasaan aku untuk membuat aku lebih nyaman, karena mau tidak mau kita juga tetap harus sembuh kan, kita juga tetap harus merasa lebih baik. Mungkin itu yang bisa aku bantu sedikit ke Kak Ana gitu ya. Betul, betul, betul banget. Thank you banget Pak JJ dan Dita. Lalu mungkin Thank you Mbak Dita. dari Mbak Fuji nih, gimana nih Mbak Fuji? Mengenai Oke, oke, baik Rosiana ya. Oke, pasti memang tidak mudah gitu ya. Sudah
Seandainya orangnya sudah berubah, mungkin kita jauh lebih bisa memaafkan. Mungkin pikirannya Mbak Rosiana bisa jadi seperti itu. Kalau tadi sudah disebutkan sama Mbak JJ gitu ya, mencari penengahnya siapa nih kira-kira gitu ya. Sebenarnya kalau kaitannya biasanya penengah itu kalau tidak dari keluarga inti bisa juga dari keluarga yang apa ya lebih besar lagi, misalnya kakek atau yang om misalnya atau Pak D, itu bisa kok kita jadikan sebagai support system kalau misalnya ada. Jika tidak ada, tadi saya melanjutkan aja gitu ya dari Mbak JJ terkait dengan komunikasi gitu. Komunikasi yang seperti apa sih sebenarnya yang itu kadang yang ingin disampaikan oleh bokap ke Mbak Roziana itu berbeda dengan apa yang diucapkan gitu ya. Misalnya dia mau di dalam hatinya itu sebenarnya sayang, tetapi mau munculnya malah marah kayak gitu ya. Nah, makanya saya mungkin bisa menambahkan seperti ini. Setiap orang itu kan kalau Mbak Rusiana pernah membaca atau mendengar terkait dengan bahasa cinta ya, jadi setiap orang tua itu dia memiliki bahasa cintanya masing-masing sesuai dengan pengetahuannya. Jadi pengetahuan beliau di masa lalu kayak gitu ya. Kalau mungkin bagi beliau caranya mencintai anak itu harus dengan cara seperti ini. Caranya mengajarkan itu dengan cara seperti ini gitu ya. Sebenarnya itu adalah bentuk cinta yang wujudnya berbeda dengan yang kita inginkan. Nah, hal-hal seperti ini tuh sering terjadi karena kadang ini ada salah satu case misalnya saya pernah ada tuh orang tua tuh ngerasa sudah memberikan segalanya, saya sekolahkan dia di tempat yang bagus, saya berikan dia fasilitas yang bagus, mobil yang bagus, pokoknya semuanya bagus. Kenapa masih merasa bahwa orang tua tidak perhatian gitu ya? Itu adalah cinta yang diketahui oleh orang tua karena bisa jadi jarak usia yang begitu jauh antara orang tua dengan anak. Sementara si anak, aku tuh nggak butuh semua itu. Yang aku butuhkan itu kasih sayang penuh, ditanya udah makan atau belum, kayak gitu ya. Gimana kabar kamu hari ini, kayak gitu. Si anak pengennya seperti itu. Nah, kadangkala hal-hal seperti ini tidak sinkron. Sehingga betul sekali harus ada orang yang bisa menjadi penjembatan. Orang ini bisa jadi keluarga atau kalau enggak bisa jadi juga profesional. Kalau saran saya sih seperti itu. Kemudian jika memang tidak bisa, susah sekali gitu ya, tidak mungkin itu dilakukan. Saya nggak tahu Mbak Rosiani ini usianya berapa, tetapi kalau misalnya usianya sudah cukup dewasa untuk bekerja dan bisa apa namanya berada di tempat tinggal sendiri, itu mungkin adalah salah satu pilihan terakhir ketika memang semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau tidak mungkin itu dilakukan karena usianya juga masih mengharuskan tinggal sama orang tua dan lain sebagainya, bisa dengan cara sebisa mungkin untuk menghindari masalah. Artinya tidak terlalu banyak kontak yang itu akan memicu permasalahan itu muncul gitu ya. Dan saya setuju sekali tadi dengan Mbak Dita bahwa kita itu harus mencari support system yang bagus gitu ya. Yang lainnya yang kalau di rumah kita tidak mendapatkan, kita cari support system yang lain. Tetapi di sini perlu digarisbawahi juga gitu, beberapa. Kebetulan saya di 2020 kemarin itu meneliti tentang fatherless ya. Jadi pas gitu dengan permasalahannya Mbak Rusiana. Nah, mereka kalau misalnya mencari support system itu, kita mencari support system yang tepat. Karena terkadang apa ya di beberapa kasus saya ini anak-anak perempuan yang dengan orang tua laki-lakinya itu tidak bisa berdamai atau selalu senggol bacok gitu ya, selalu cekcok, selalu ada permasalahan kayak gitu, mereka akan mencari sosok laki-laki yang dianggap mampu untuk menggantikan figur itu. Padahal terkadang tidak semua laki-laki itu kemudian memberikan yang dia inginkan. Nah, jadinya overnya, bucinnya jadi over kayak gitu. Nah, lama-lama itu juga akan memunculkan permasalahan yang baru. Sehingga kalau kita mau mencari support system yang lain, pastikan support system itu adalah support system yang positif, bukan karena kita mengalihkan, hanya sekedar mengalihkan kebutuhan kasih sayang dari seorang ayah saja, kemudian kita alihkan ke yang lain, tetapi saya menyadari bahwa saya memilih support system ini karena memang di sini adalah tempat yang tepat dan tidak akan memunculkan hal-hal negatif di kemudian hari. Kemudian yang kedua,
Ini sekarang ini kan pembahasan tentang tema-tema inner child, kesehatan mental itu banyak sekali. Sehingga seringkali kita merasa, oh ya aku sakit, aku tuh sedih, aku tuh berada di lingkungan yang seperti ini dan lain sebagainya. Coba deh lihat secara objektif. Selama dalam proses pengasuhan yang mungkin berapa tahun Mbak Rosiana hidup, itu dilihat ada nggak sih hal-hal yang sederhana yang pernah dilakukan oleh seorang ayah yang itu menyenangkan. Jadi kalau tadi saya menyebutkan bahwa inner child itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang negatif, tetapi juga ada sesuatu yang positif. Biar kita tidak terlalu berorientasi pada rasa sakit, coba kita apa ya, dibuat di balance gitu ya. Coba cari comparing yang lain, cari penyeimbang gitu dengan cara melihat hal-hal yang positif yang mungkin pernah ayah Mbak Rosiana ini lakukan. Misalnya apa? Sekerasnya bapak saya atau ayah saya, bokap saya ini, dia masih bekerja keras untuk bisa menyekolahkan anaknya atau apalah hal-hal positif gitu yang pernah dilakukan oleh beliau. Caranya dengan cara seperti apa? Tulis, Mbak. Jadi journaling gitu ya. Jadi dituliskan mulai dari fase kecil. Ingat-ingat hal menyenangkan apa sih yang pernah dilakukan, misalnya safari atau tamasya bersama dengan keluarga, waktu itu bagaimana perasaannya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk terapeutik bagi kita yang pernah mengalami kalau tadi bahasanya Mbak Jeji itu beban emosi ya, kalau dikenalnya sekarang ada luka batin atau apapun itu istilahnya, atau kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Ketika kita tuliskan, kita lihat hal positif di dalam diri kita, maka dengan sendirinya hal yang negatif ini juga nanti akan apa ya, ibaratnya itu kalau misalnya sistem imun psikologis kita itu akan semakin meningkat ketika kita mengingat, menuliskan hal-hal yang positif yang pernah kita lakukan kayak gitu. Dan ini kebetulan juga beberapa klien itu alhamdulillahnya bisa melewati fase ini dengan cara journaling walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu. Baik, Kak Fuji, terima kasih atas tambahannya ya. Mudah-mudahan itu bisa bantu ke anak. Kak Jiji juga terima kasih tadi. Terus ini aku mau nanya ke Kak Sujud nih gitu. Kak Sujud, Kak Sujud mau sharing soal inner child-nya nggak? Boleh, boleh. Mau sharing sedikit. Sebenarnya panjang sih. Mungkin ceritanya bakalan panjang, cuman saya coba persingkat aja ya. Jadi, kalau dari saya pribadi sendiri, saya itu punya nggak trauma ya, punya inner child yang mana saya ditinggal orang tua udah lama. Jadi saya yatim itu ketika saya kelas 4 SD, dan saya mau piatu itu ketika saya kelas 2 SMP. Which is papa mama saya nggak ada ketika saya kecil. Sering berjalannya waktu saya diasuh oleh keluarga besar saya, kebetulan dari keluarga mama. Jadi di satu sisi sebenarnya saya ada rasa batin yang mana saya kehilangan sosok orang tua saya sebenarnya, to be honest ya. Ya meskipun memang dalam arti secara singkat bahwa keluarga besar saya ini membiayai saya dari kehidupan saya kayak sekolah, uang jajan dan lain hal sebagainya. Tapi di satu sisi saya pun struggling karena saya nggak dapat rasa kasih sayang dari orang tua secara langsung. Yang mana bisa saya jelasin sedikit bahwa apa namanya, pengganti orang tua saya ini dari om, tante, pak de, bude saya tuh bukan tipikal yang seperti kayak mama papa saya. Itu udah pasti jelas ya, karena pasti bakalan berbeda gitu. Yang mana saya ngerasa batin dan keluarga saya pun juga cukup keras yang kayak ya bisa dibilang suka membanding-bandingkan kayak si A bisa begini, si B kayak bisa begini, kenapa kamu kayak begini gitu loh. Karena ya typically saya suka main game online dulu. Terus juga apa namanya, ibaratnya pada pada umumnya anak remaja apa ABG, anak SMA yang suka main lah gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu setelah saya dewasa itu makin kerasa itu ketika saya udah beranjak kerja, lulus kuliah. Jadi saya kerja, saya mulai ngekos, itu saya sebenarnya tuh biasanya sudah nggak, yang ibaratnya nggak terlalu memikirkan apa yang terjadi terhadap saya di masa lalu. Cuman karena saya mungkin hidup sendiri ya sekarang udah 6 tahun belakangan, itu makin kesini kayak makin merasa di posisi yang mana saya membutuhkan sosok orang tua, kayak seolah-olah terlambat gitu loh merasanya ya.
Nah, biasanya saya distraksinya itu kalau untuk saat ini mungkin saya hanya nge-gym, olahraga, lari segala macam gitu. Cuman di satu sisi saya pernah di fase yang saya itu paling the lowest pace yang saya pernah rasain itu tahun 2019 yang mana saya hampir bunuh diri. To be honest, itu saya bisa akuin itu fase paling parah saya ya. Yang mana saya nggak bisa open terhadap beban-beban saya yang saya rasakan. Saya nggak bisa apa namanya bilang ke orang-orang bahwa saya ini fragile, saya ini eh, apa namanya ibaratnya butuh orang gitu loh. Jadi pada saat itu memang saya bisa bilang saya punya trust issue semenjak kejadian keluarga saya ini. Maksudnya ketika saya nggak punya orang tua, terus ketika perlakuan keluarga besar saya terhadap saya, jadi saya punya trust issue sendiri. Saya pendam, kayak ibaratnya everything is burden on my shoulder gitu. Terus pada akhirnya saya nggak ya pada akhirnya ketika saya di fase paling the low space itu saya punya apa keinginan bunuh diri yang mana saya hampir lompat pada di gedung kantor dulu ya. Itu serem sih sebenarnya untuk diceritain. Cuman ya pengalaman saya sampai sampai di situ titik terendah saya. Dan saat ini sih sebenarnya saya udah merasa lebih baik ya. Cuman kadang-kadang itu feeling back and forth itu selalu ada. Yang mana kadang-kadang kalau misalkan saya lagi keluar weekday atau misalkan saya lagi olahraga, itu saya nggak ada kepikiran hal-hal itu. Cuman di satu sisi kadang ya kalau lagi sendiri, misalkan saya mau tidur, itu kadang-kadang punya rasa overthinking yang berlebih yang kayak saya butuh teman gitu. To be honest, saya punya orientasi yang berbeda ya. Saya not sure that I'm totally gay, but apa namanya? Ya di satu sisi saya butuh sosok orang tua pengganti orang tua saya kayak ibaratnya mungkin sosok ayah yang ngomong saya atau sosok ibu yang benar-benar care sama saya gitu loh. Jadi ya saya cuma lebih nanya saran aja sih selain maksudnya gimana cara mengobati hal-hal yang hal dari apa yang udah saya alami selama hidup saya ini gitu loh. Karena menurut saya coba untuk overcome sama problem saya itu, tapi masih back and forth yang mana kadang-kadang saya depresi lagi sampai saya punya keinginan dalam waktu dekat ini sebenarnya untuk kunjungi psikiater lagi karena sebelumnya saya pernah berobat psikiater, saya pernah ke psikolog juga, tapi saya berhenti. Terus teman saya sempat ada yang nyaranin untuk coba rutin ke psikolog atau ke psikiater kalau perlu gitu loh. Karena nggak jarang juga saya juga suka ngalamin panic attack yang kadang-kadang saya mau tidur tuh deg-degannya deg-degannya tuh yang benar-benar agak parah atau enggak saya sampai tremor atau enggak gemeteran. Biasanya seperti itu sih. Ya, mungkin lebih nanyanya ada cara lain nggak untuk overcome hal itu karena menurut saya apa yang saya coba apa yang saya coba itu masih belum fully work gitu sih. Oke Kak Suju, thank you banget udah sharing. Pasti susah banget ya nyeritain pengalaman yang udah dialamin. Aku aja denger ya kayaknya, aduh kalau aku jadi Kak Sujud mungkin aku nggak kuat banget untuk apa get over it. Tapi Kak Sujud masih ada di sini sekarang dan mau sharing sama kita, get help and anything itu aku proud banget sama Kak Sujud. Thank you. Pertama-tama kayak aku pengen ngasih ke Kak Fuji dulu kali ya untuk merespon tentang apa yang nih. Silakan Kak Fuji. Oke, terima kasih Dita. Wah, Mas Sujud ini luar biasa. Pasti tidak mudah melewati semua itu, tetapi saya apresiasi yang luar biasa dan bangga sekali gitu ya, karena Mas Sujud sudah bertahan gitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Saya itu lebih sering menggunakan begini, cobalah bertransaksi dengan diri kita. Karena terkadang kita itu mencoba untuk mengubur dalam-dalam kenangan yang buruk di masa lalu, kita coba menekannya ke alam bawah sadar, kita coba memendam perasaan-perasaan yang sebenarnya kita rasakan, misalnya, jujur aku tuh lelah gitu ya, aku tuh capek, aku tuh pengen ada orang yang mengerti aku. Nah, kalau itu hanya dikatakan itu dari mulut, ibaratnya kayak, aku tuh pengen ada orang yang ngertiin aku. Itu akan berbeda ketika kita mengatakannya benar-benar dari hati bahwa
Aku tuh pengen loh ada orang yang memperhatikan aku. Bukannya aku tidak terima kenyataan bahwa jalan hidupku tuh seperti ini. Oke, aku bakal terima. Tapi sebagai seorang manusia, aku merasakan apa coba yang dirasakan oleh Mas Sujud, coba sampaikan. Biasanya lakukan ini sebelum tidur ya Mas Jujut, apalagi katanya kan tadi punya panic attack gitu ya. Jadi sebelum tidur itu coba ambil posisi yang nyaman, kalau perlu ditambah kayak ada lilin aromaterapi gitu atau dan sejenisnya lah. Bisa dengan lampu yang agak redup gitu ya biar lebih rileks. Tarik nafas dalam-dalam dari perut, ditahan sebentar, dihembuskannya lewat mulut seperti meniup. Lakukan itu sampai tenang, coba dipegang gitu jantungnya, dirasakan detak jantungnya, jujur sama diri sendiri, apa yang sebenarnya dirasakan. Mengakui perasaan yang selama ini begitu takut untuk kita akui. Sekaligus juga berterima kasih pada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang sampai dengan hari ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang hebat, walaupun begitu banyak lika-liku kehidupan. Ada terpaan dari keluarga, yang harusnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seandainya mama sama papa masih ada, mungkin hidupku tidak seperti ini. Tetapi kamu hebat. Kamu sudah berjuang. Terima kasih untuk itu. Katakan itu pada diri sendiri. Yang kedua, berikan penghargaan. Apapun masa lalu kamu, apapun kamu selama ini, kamu itu berharga. Katakan pada diri sendiri, rasakan itu dari hati yang paling dalam, ya. Tapi dalam kondisi yang rileks. Berdialog pada diri sendiri, kalau perlu dibayangkan, mungkin sosok ketika waktu ditinggal oleh papa, apa yang sebenarnya ingin diungkapkan pada papa, apa yang dirasakan waktu itu silahkan diungkapkan juga. Begitu juga ketika ditinggal oleh mama, atau ketika sendirian, ketika orang-orang sedang compare gitu ya, compare Mas Sujud dengan orang lain, si A, si B, dan si C, misalnya apa yang sebenarnya dirasakan, mungkin waktu itu Mas Sujud hanya bisa terdiam, atau rasakan itu semua, jujurlah, berdialoglah dengan diri sendiri, rangkul diri sendiri, dan kemudian katakan terima kasih wahai diriku karena kamu sudah berjuang begitu hebat sampai dengan hari ini. Itu mungkin bisa dijadikan oleh Mas Sujud. Jika memang tidak bisa melakukannya sendiri, apa namanya, bisa minta bantuan profesional juga nggak apa-apa. Tetapi tadi saya rasa Mas Sujud sudah jujur tentang apa yang dirasakan. Coba sekarang jauh lebih dari hati lagi. Jangan sampai ada sesuatu hal yang sebenarnya kita ingin ungkapkan, kita ingin ucapkan, tapi tidak terucap. Terutama pada figur-figur atau orang yang mungkin kita sayangi, orang yang apa ya, pernah menyakiti kita, bisa kita juga sampaikan. Apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada mereka. Walaupun tidak bisa secara langsung, kita bisa bayangkan orangnya. Seperti itu Mas Sujud. Jadi kalau tadi dikatakan, oh kalau saya lari, kalau saya menjalankan hobi memang tidak terasa karena teralihkan. Ya, tetapi ketika sendiri biasanya mulai terasa, dan cobalah ketika sendiri itu berdialog dengan diri sendiri. Kalau dalam terapinya atau intervensi di psikologi namanya transaksional analisis gitu ya. Kalau pengen lebih ilmiahnya lagi, tetapi kalau dalam bahasa sederhana, kita berdialog dengan diri kita, jujur tentang apa yang kita rasakan, berterima kasih pada diri kita karena sudah berjuang, mohon maaf pada diri kita karena mungkin sudah melewati banyak hal yang tidak nyaman. Seperti itu mungkin Mbak Dita, Mas Sujud. Oke, thank you Kak Fuji inputnya. Mudah-mudahan setelah apa yang disampaikan Kak Fuji gitu, terus Kak Sujud juga udah speak up gitu dan berbagi apa ya, bukan beban sih, aku berbagi kisah ya sama kita. Itu bikin jadi lebih lega gitu. Karena kadang kan sesuatu yang kita pendam sendiri dan kita hindarin untuk kita hadapin itu bikin lebih berasa sakit kan. Tapi Kak Suju tadi udah berani speak up, udah mau minta saran dan udah berjuang sampai sejauh ini sendirian, itu sesuatu yang Kak Sujud sendiri harus banggakan gitu. Itu ya Kak Sujud, good luck di Iya. langkah selanjutnya. Alright, thank you. Thank you juga. Kayaknya abis ini Kak Laras nih yang mau cerita ya. Halo Kak Laras. Halo, selamat malam. Malam. Kak Laras mau cerita apa nih soal inner child-nya? Ada nih, dikit tapi nggak banyak. Jadi, dulu kan saya kecil sekitar kelas 1 SD pindah ya dari Kalimantan ke Jawa gitu.
Nah, di Jawa ini sebenarnya itu kampung halamannya orang tua gitu, bapak dan ibu ada di sini gitu, dan ya udah tinggal di rumah mbah. Karena kebetulan ayah saya itu bungsu gitu. Nah, dari kecil emang saya tuh udah sering ngeliat orang tua tuh yang berantem gitu ya depan saya gitu ya, dan ya sampai ada KDRT gitu kan segala macam. Sebenarnya saya dan kakak-kakak saya tuh masih bisa handle ya masalah ini, tapi tetangga ini agak usil nih gitu, selalu ikut campur gitu kan ketika ya, misalnya ibu sama ya saya berantem, mereka datang nih pura-puranya misahin gitu, padahal kami tuh sebenarnya nggak kayak gitu kan. Terus ada lagi, kadang saya sampai nangis-nangis ya, waktu itu kan masih kecil ya, masih SD gitu. Jadi kadang ketika saya kebetulan ketemu sama anak tetangga saya yang usianya mungkin remaja, saya suka dibully nih, diceng-cengin gitu. Ih, kok nangis ya gitu ya, cengeng gitu, kayak gitu. Jadi, dan itu kejadiannya tuh nggak sekali dua kali gitu. Terjadi sampai saya tuh, kayaknya saya sampai SMP saya masih ini ya, masih sering di rumah gitu kan. Ketika SMA saya udah sibuk banget nih, karena full gitu di sekolah. Nah, sampai sekarang tuh saya sama tetangga saya ini agak kesel nih gitu. Apa ya, ibaratnya kalau tiap ketemu tuh gondok gitu ya, pengen nabuk gitu ya, tapi saya tahan gitu. Dan selalu aja kadang omongannya itu nggak ngenakin gitu. Padahal keluarga besarnya saya nggak suka gitu, padahal rumahnya tetanggaan gitu. Dan saya sama kakak saya itu dari dulu tuh udah apa sih namanya, ngindal aja gitu. Cuma tuh kesel pengen nabok gitu. Kayak kadang tuh itu mereka tuh punya kontribusi apa gitu ya, kayak apa sih gitu sih, apa sih yang sampai mereka tuh kayak gitu amat gitu ya. Apa karena tinggal di kampung terus tetangga itu jadi gampang apa ikut campur, dikit-dikit ikut campur gitu ya. Ya nggak ngerti lagi nih mbak, tapi intinya tiap ketemu tuh kesel gitu pengen nabok, intinya gitu aja sih. Itu aja mbak Dita, silakan. Oke, thank you Mbak Laras atas sharingnya. Cukup lumayan ini ya. Eh, Emang suka begitu emang tetangga sama teman-teman. Mungkin aku langsung ke Mbak JJ, mungkin gimana bisa, apa yang harus dilakukan mengenai perasaan atau tetangga yang seperti itu atau teman-teman yang membuli dan juga istilahnya membuat kita down. Silakan Mbak JJ. Oke, halo Mbak Laras. Eh, ini juga sih concern juga sih. Jadi kalau di inner child memang salah satu penyebabnya yang juga itu mungkin membuat luka adalah satunya bullying juga gitu. Jadi sorry, dan suara ini ya, suara anak. Jadi selain bullying juga ternyata Mbak Laras nih ada ada menemukan pertikaian juga di antara orang tua. Tapi yang lebih sampai sekarang berasa itu adalah yang kesel sama tetangganya itu ya, Mbak Laras ya. Iya betul mbak. Oke. Apa ya istilahnya, sebenarnya tuh kalau wajar banget kalau kita tuh punya rasa nggak suka atau punya rasa kesel gitu ya, apalagi kalau misalnya kayak tadi nih, ini kayaknya tetangganya usil banget, maksudnya udah usil mungkin jurit dan lain-lain ke kita gitu. Kalau misalnya kita apa ya, menempatkan diri kita di posisi mereka, mungkin kita tidak memilih untuk sejulit itu gitu. Tapi kalau misalnya kita memikirkan lagi apa ya, dari culture-nya juga, kemudian latar belakang pendidikan nih ya Mbak Aras ya, latar belakang pendidikannya juga, kemudian juga mungkin berhubungan dengan status sosial ekonomi dan lain sebagainya gitu. Biasanya sih orang yang seperti itu mereka mungkin latar belakang pendidikannya bisa jadi lebih apa ya, rendah gitu. Akhirnya ya pikirannya atau mungkin bahasanya ya nggak akan jauh-jauh apa yang dia lihat di depan aja kayak gitu. Itu satu masalah satu sosial dan lain-lain. Yang kedua yang mungkin juga bisa kita pertimbangkan bahwa bisa jadi bagi si tetangga ini hal yang terjadi itu di keluarganya Mbak Laras itu adalah sesuatu yang amazing, atau mungkin apa ya, bisa dikatakan sesuatu yang dia belum pernah menemukan hal itu gitu sebelumnya.
dia belum pernah menemukan itu di keluarganya, dia belum pernah menemukan hal yang seperti itu di lingkungannya. Akhirnya itu menjadi concernnya dia, nggak jauh-jauh dari omongannya dia gitu. Kalau saran saya sih jangan lepas lah, maksudnya jangan kurang-kurang lah sabarnya menghadapi yang seperti itu gitu. Istilahnya ya selama nih ya, selama si tetangga mungkin istilahnya kalau kita nggak dengar telinga, kita emang nggak bisa ya menahan orang tuh untuk ngomongin kita gitu. Tapi kita bisa menahan istilahnya menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan atau untuk memilih untuk cuek aja gitu, untuk tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita gitu. Kalau misalnya ada perasaan pengen nabok, mungkin kalau saya di posisinya Mbak Laras juga kayak saya juga pengen nabok gitu sebenarnya, cuman kayaknya itu juga bukan solusi juga gitu kan ya. Sekali dong kita nabok, kira-kira berhenti nggak orang itu bakal ngomong kita juga belum tentu berhenti gitu. Jadi ya lebih baik ya udahlah gitu, biarin istilahnya tuh apa yang mereka omongin, ya udahlah gitu kalau dari saya. Oke, thank you Kak JJ. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Kak Laras. Ini nih ada orang yang dari tadi tuh semangat banget kayaknya mau sharing sesuatu. Max Pandu mau cerita apa sih sobat kita dari teman curhat ini? Halo guys, salam kenal semua. Iya, sebenarnya mau sharing sedikit sih. Jadi aku juga pernah ngalamin mungkin buah dari inner child lah ya. Jadi aku musisi sebenarnya gitu kan. Dan aku itu dari kecil tertarik banget sama namanya instrumen itu, alat musik yang namanya drum. Nah, kita semua tahu kan kalau drum itu bukan instrumen yang bukan mudah dimiliki, dan sekalinya kita memiliki pun kita juga harus punya environment yang mendukung, kayak ruangan yang mendukung, terus juga fasilitas yang mendukung, jadi supaya juga nggak mengganggu tetangga nih. Tadi juga sebelumnya ngomongin tetangga nih, kebetulan juga sama ceritanya. Jadi saya itu seperti ada terbentuk limiting belief gitu. Limiting sih, bukan limiting belief. Jadi kayak saya pernah suatu ketika waktu saya juga masih kecil ya, masih bisa dibilang juga waktu itu saya belum berpikir panjang ya. Dimana saya punya drum lah gitu, namanya baru punya drum, namanya anak-anak gitu ya. Terus juga kayak lagi norak-noraknya gitu, saya sering main gitu. Ya jujur di dalam hati juga saya sudah menerima bahwa dan mengakui bahwa ini memang salah saya gitu kan. Saya main drum yang mungkin juga mengganggu sekitar saya gitu, katakanlah tetangga saya. Nah, ketika itu pernah kejadian di mana tetangga saya itu kayak marahnya itu bisa dibilang kayak bener-bener nyeremin gitu, dan sampai sekarang tuh kayak visualisasinya tuh masih kebayang gitu. Jadi kayak dia tiba-tiba ngelempar air seember gitu, dan embernya tuh bener-bener kayak dijatuhin. By the way, posisi drum itu memang ada di ruang kayak di ruang tamu gitu, dan memang agak dekat lah ke pagar depan. Jadi kayak saya bisa lihat apa yang ada di pagar depan gitu. Dan nggak tahu kenapa sampai ke saya juga mulai dewasa, saya mulai masuk kuliah, nah itu saya mulai main drum lagi kan. Dan sebenarnya sampai sekarang juga main drum lagi. Jadi saya coba latihan drum. Ada juga yang teman saya, tempat saya sharing, bisa dikatakan juga mentor saya, guru saya. Dia itu seperti gregetan banget gitu sama saya. Dia bilang kalau saya main drum, powernya itu nggak ada, gregetnya itu nggak ada gitu. Dan kayak, ih lu bisa nggak sih? Kayak dia tuh kayak sampai gemes gitu, bukan marah ya, tapi nadanya nada kayak gemes gitu. Lu bisa nggak sih mainnya tuh lebih berpower gitu, dan lu lebih, ya udah lepas gitu. Kalau gue ngeliat lu nih, lu main drum, lu tuh kayak ada sesuatu yang lu nggak lepas gitu, lu nggak enjoy sama lagunya, dan lu kayak nggak lagi main drum gitu, kayak lu kayak lagi ada beban pikiran yang
eh lu tuh ketahan gitu, jadi powernya tuh nggak kerilis gitu. Misalnya kalau kita main drum tuh kan, apalagi kalau sorry sharing dikit, kalau di musik itu kan, apalagi yang musik ya. Halo, halo Max. Kayaknya mic terputus, mungkin Iya, koneksinya gitu. putus. Itu tuh ada. Bisa, halo Max. Oke, mungkin yang sedikit yang gue tangkep itu terkait gimana pas waktu main drum atau pas waktu sekarang melakukan sesuatu hal nih, Dit. Nggak keluar keluar nih gitu. Ya itu sih mungkin yang kayak, apakah itu berkaitan dengan seperti trauma kah atau inner child kah? Oke, berarti ini Max minta dielaborate ya Betul, tentang betul, apa betul. yang dia lakukan itu. Mungkin Kak Fuji yang dari tadi dengerin cerita Max dan drumnya itu juga udah punya Udah siap nih ya? sedikit itu ya jawaban. Silakan Kak Fuji, Silakan. boleh dibantu nih Max dengan permasalahannya. Oke, halo Max. Wah, luar biasa ini musisi. Drum itu tidak mudah gitu ya. Oke, iya kalau dalam pandangan saya, gitu, kalau melihat dari runtutan ceritanya terkait dengan apalagi tetangga yang segitunya gitu ya, anak kecil gitu kan, lagi asik-asiknya main, terus kemudian mendapat perlakuan seperti itu. Iya, itu adalah salah satu kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu dan itu membekas, ya membekas dalam dirinya Max ini. Nah, kalau saya boleh tanya, yang Max pikirkan waktu itu apa tentang orang itu? Yang aku pikirkan lebih, bukannya aku kesel sama dia, tapi lebih ketakut sih, karena memang dia juga, yang aku lihat mukanya itu juga kayak nyeremin gitu sih, dan suaranya sampai gila berisik banget gitu. Kayak aku Mhm. jadi sampai kayak ngerasa udah sejak saat itu aku taruh stick dan nggak main drum lagi, sempat vakum gitu dulu tuh gitu. Oke, oke. Kalau sekarang lagi pegang stick gitu yang terbayang apa? Yang terbayang sebenarnya nggak ada bayangan apa-apa, cuma emang kayak Mhm. soulnya nggak lepas gitu loh, nggak apa ya, Hmm. nggak rilis gitu, nggak bisa Jadi kayak kagok gitu mungkin ya. Jadi kayak iya, harusnya bisa dem 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 pas double pedal jadi kayak tem tem gitu kali ya. iya, ngerasa ngerasa ada yang nahan gitu sih. Oke, ngerasa iya, karena apa namanya, ketakutan itu masih ada membekas dalam dirinya Max tuh masih ada sampai sekarang, cuma adanya di alam bawah sadar dan itu memang mempengaruhi, karena itu kan, secara tidak sadar ya, karena itu masih ada kayak, apa ya, ibaratnya masih membelenggu nih, membelenggu tuh ketakutan di masa lalu itu. Maka yang harus dilakukan, coba ketika nanti pegang stick drum, pejamkan mata gitu ya, lagi-lagi dalam kondisi rileks, pejamkan mata, pegang sticknya, kalau bisa ambil posisi drumnya diposisikan yang hampir mirip dengan posisi waktu itu. Jadi kayak reka ulang gitu, kalau bisa nih Max, kalau enggak juga di studio nggak apa-apa sih. Eh apa Ambil posisi yang nyaman, rileks, kemudian dibayangkan orang itu. Ketika orang itu marah, Max tetap megang sticknya dan cobalah untuk tetap main. Setelah orang itu marah, Max minta maaf. Diimajinasikan seperti itu. Max minta maaf dan orang itu memaafkan. Memaafkan Max dan bilang, orang itu minta maaf juga ke Max karena udah ngebentak, membuat Max ketakutan. Bisa nggak dengan seperti itu? Jadi ini tekniknya namanya si imagery gitu ya. Jadi kita membayangkan satu kondisi, kita reka ulang, tapi kemudian ceritanya kita kita selesaikan. Waktu itu kan ceritanya sampai ditakut aja. Nah, ini ceritanya bukan sampai ditakut, tetapi takut, minta maaf, saling memaafkan dan clear, nggak ada problem. Saya rasa ini bisa dilakukan oleh Max karena memang kalau ini tidak finish gitu ya, nggak selesai gitu ya, memang jadinya nggak lost karena itu seperti membelenggu kita dan itu ada di alam bawah sadar gitu. Jadinya kayak kita tuh kenapa ya gitu, padahal memang itu ada di dalam diri kita. Kalau saran saya sih seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Sama ini sih Kak, satu kondisi lagi, kadang apa ya, iya namanya lagi ngumpul gitu kan, kadang apa namanya, lagi latihan kadang
saya juga agak sedikit ngerasa gimana ya ketika mereka tuh kayak bilang, maksudnya teman-teman kayak bilang nggak usah pakai drum, nggak usah pakai drum gitu kayak Mm-mm. eh, jadi itu ke calling gitu Kak, rasa Iya, rasa rasa takutnya tuh ke calling gitu. iya, heeh. Karena nanti jadinya itu merasa semua orang nggak suka kamu main drum. Iya. Jadi apa digeneralisir gitu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu yang dan masih ada itu kayak tergeneralisir. Seandainya kamu tidak mengalami itu, ketika misalnya teman-teman mau mengatakan seperti itu kan nggak akan ada apa-apa, akan baik-baik saja gitu. Maka sumber masalahnya kita selesaikan dulu gitu. Kalau pertanyaannya ini dilakukan berapa kali gitu ya? Ya tidak sekali gitu ya, sampai kamu benar-benar merasakan nyaman gitu. Mm-mm. Iya dulu tuh kayak dampaknya sampai kayak ya salah saya sih, saya sampai nyalahin orang tua juga gitu kayak kenapa sih nggak bisa bikinin perdam segala macem gitu-gitu. Jadi ya saya ngerasa salah sama orang tua juga gitu, terus juga orang tua ya gitulah, jadi ikut-ikutan marah juga. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi memang karena sekarang sudah menyadari hal itu gitu ya. Ya kalau saya itu lebih suka ketika ngebahas tentang inner child itu lebih kepada ada problem, ada sesuatu yang tidak finish di dalam hidup kita di masa lalu, kita finishkan, kita selesaikan. Dengan cara apa ya kita kemudian kembali ke fase itu dan dibuat satu reka adegan yang diselesaikan dengan baik kayak gitu. Termasuk tadi kayak misalnya kemarahan-kemarahan sama orang tua waktu itu. Kenapa sih nggak kayak gini? Ternyata orang tua malah responnya malah balik, malah padahal kan pengennya disupport ya, pengennya didukung gitu, setidaknya dibelain dikit gitu sama orang tua. Nah, itu juga bisa disampaikan dengan seperti yang tadi saya jelaskan ketika saya menjelaskan ke Mas Sujud. Jadi setiap malam sebelum kita tidur itu kalau saya sih membiasakan diri untuk biar kita itu kan kita pagi nih ibaratnya ya saya tuh mengandaikan itu fisik jiwa sama raga tuh kan nggak bisa terpisahkan. Nah, kalau secara fisik nih, sistem imun kita bagus gitu, kita mau ada ketemu bakteri apapun gitu kan, jadinya nggak langsung sakit. Tetapi kalau sistem imun psikologi, imun fisik kita itu nggak bagus, nah kita kena ada bakteri atau virus kita langsung mudah banget untuk drop. Begitu juga dengan psikologis gitu. Psikologis itu ketika di dalam diri kita itu sistem imun psikologisnya nggak bagus, nggak tahan. Ketika terkena sesuatu hal yang tidak enak, itu mudah sekali kita drop. Nah, salah satu untuk booster imun psikologi itu adalah dengan cara kita bertransaksi di dalam diri kita tuh apa yang tidak selesai hari ini. Salah satu misalnya hari ini saya kerja atau ketemu teman-teman yang menjengkelkan, tapi saya tidak mampu untuk mengungkapkan kejengkelan saya kepada dia. Saya tidak mampu untuk mengungkapkan kemarahan saya dengan dia. Nah, kita bisa tuh malam sebelum kita tidur, kita bertransaksi dulu dengan diri kita. Kita berterima kasih karena sudah berjuang hari ini. Kemudian minta maaf juga karena tadi sempat dimarahin sama teman-teman. Dan bayangkan teman yang ada yang kita tadi membuat kita jengkel tadi itu ada di depan kita dan katakan apa yang ingin kita katakan kepada mereka. Nah, hal-hal seperti ini kan akan membuat apa ya, beban masalah itu tidak numpuk dan akhirnya kita menjadi lebih tenang kayak gitu. Termasuk tadi permasalahan yang Max lakukan. Saya rasa bisa dengan cara seperti itu. Gitu. Alright, thank you Kak. Oke, sama-sama. Oke, thank you banget Max atas sharingnya dan juga Kak Puji udah nanggepin. Jadi yang aku tangkap tadi gimana kita bisa membayangkan bagaimana mungkin kejadian-kejadian hal negatif yang belum kita selesaikan, tapi kita pengen menyelesaikannya ya kita membayangkan dan juga benar-benar menyadari bahwa kalau kita nggak bisa menyelesaikan secara langsung dengan orangnya atau dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita bisa membayangkan agar beban yang selama ini ada, sadar ataupun tidak sadar adanya beban itu bisa setidaknya ringan gitu Mbak Puji ya. Betul Oke, oke. banget. Mungkin dari yang terakhir dari Mbak Diah Devianti. Halo, selamat malam Mbak Diah. Ya, halo, selamat malam. Halo. Suaraku Oke. kedengaran ya? Tadi Kedengaran. Mau share sempat apa nih? hilang. Iya. Oke. Oke, aku mau share terkait inner child aku gara-gara dulu kayaknya aku jadi orang yang
agak takut ngambil resiko. Terus apa ya, ketika aku ngeliat itu resiko terus aku ada di tengahnya, aku jadi ngerasa stres banget gitu. Jadi ceritanya dulu itu waktu kecil ayahku bangkrut, yang mana cukup mengguncang keluarga ya, ekonomi keluarga, sampai aku memendam cita-cita pengen jadi dokter. Tapi syukurnya sekarang tetap nggak jadi dokter, malah ketemu hal yang aku inginkan juga sih. Nah, singkat cerita, di beberapa bulan lalu aku tapi dulu itu ketika bapakku bangkrut, salah satunya dia juga nggak mau dengerin mamaku gitu. Maksudnya sebetulnya dipertahankan ketika mamaku bilang coba dari awal dengerin kataku, ya udah sampai di sini aja, jangan serakah gitu kan. Tapi nggak dengerin, akhirnya benar-benar bangkrut total gitu. Nah, dan aku waktu itu masih SD dan nggak bisa, cuman bisa dengerin dan ngeliat aja dan ngerasain ya. Nah, sampai akhirnya kayaknya berpengaruh ke aku yang saat ini. Jadi beberapa November lalu aku itu join sama temenku buka warkop gitu ya. Terus setelah buka aku ngeliat penjualannya itu kayaknya nggak bakal bisa bertahan dalam beberapa bulan gitu, yang mana itu akhirnya bikin aku stres banget, sampai syukurnya nggak sampai harus ke psikolog, cuman aku sampai sempat ngerasa berat banget gitu, di lain karena ada kerjaan utama sebetulnya, tapi di sisi lain aku stres banget ngalamin itu gitu. Sampai akhirnya aku nyari cara apa ya yang salah, tapi tetap aja nggak bisa. Dan sampai satu titik, ya udah aku mutusin nerima gitu, daripada aku karena udah ada dua hal sih. Aku pasti udah tahu kedepannya kayak gimana hasilnya. Terus satu sisi aku cuma bisa nerima gitu. Jadi aku pilih terima. Dan satu sisi juga aku kayak milih bilang ke temanku, aku nggak mau terlibat banyak lagi, terserah kamu mau apain ini. Cuman kayaknya aku nggak mau terlibat banyak lagi di sini karena sangat menguras emosiku sih, sangat menguras banyak hal di hidup aku sampai aku ngerasa stres. Karena ternyata setelah thanks banget untuk sesi malam ini, aku baru sadar kayaknya aku itu gara-gara masa kecil aku ngelihat orang tua kayak gitu, di dewasa ini aku selalu selalu berjalan dan yang aku inginkan di fase yang aman gitu. Ketika aku ngerasa itu hal yang udah sangat beresiko, aku selalu nyari cara, ketika aku belum nemuin cara itu, aku selalu nyari cara untuk gimana aku mutusin atau nggak terhubung ke itu lagi gitu, ke hal yang beresiko itu. Jadi ketika aku belum tahu caranya, itu sangat sangat menguras aku sih emosi dan sampai akhirnya aku stres sendiri sih. Gitu kira-kira Kak Ibnu atau Kak Puji. Oke, thank you banget buat Kak Diah atas sharingnya. Jadi terkait bagaimana menyikapi resiko atau apa yang sedang kita kerjakan yang sangat berhubungan dengan istilahnya kejadian di masa lalu yang mungkin unfortunate banget ya buat Mbak Diah dan keluarga. Mungkin terima kasih atas sharingnya, dan aku lempar ke Kak Fuji nih untuk yang terakhir yang bisa kita tanggapin malam ini. Gimana nih Kak Fuji dengan cara Kak Diah bersikap yang mungkin agak takut dan hati-hati karena mengingat di masa lalunya ini ada kejadian yang sangat merubah dirinya dan keluarga khususnya. Silakan Iya, Mbak betul. Puji. Oke, baik. Wah, iya ya, memang Mbak Diah tadi sharingnya luar biasa. Tetapi kalau saya lihat runtutan ceritanya sampai dengan tadi muncul gitu ya, Mbak Diah bilang, thanks banget dengan sharing ini, dari sini saya mengerti. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu fase bahwa kita menyadari, oh saya pernah dalam kondisi seperti ini, yang sudah saya lakukan, yang terjadi dengan saya itu adalah ternyata selama ini kenapa saya ketakutan ngambil resiko gitu ya, atau ketika dalam situasi yang agak mirip saya tiba-tiba jadi kayak ketakutan banget
Kan tadi Mbak dia kalau nggak salah sudah menyadari ternyata saya karena ada yang salah di masa lalu saya. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk penyembuhan gitu Mbak. Ini secara otomatis sudah salah satu bentuk penyembuhan gitu. Dengan kita memahami kondisi yang terjadi dalam diri kita itu adalah salah satu bentuk penyembuhan. Mungkin sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi memang ketika ada satu masalah di dalam diri kita gitu ya. Kenapa sih munculnya inner child itu kan eh, terbawanya tidak selesainya sampai dengan sekarang karena waktu itu ketika ada satu kejadian karena bisa jadi kejadian yang sama respon orang itu berbeda. Nah, kebetulan kejadiannya waktu itu Mbak dia belum selesai tuh, belum marahnya, sedihnya, kecewanya kan tidak selesai karena mungkin karena anak-anak dan tidak tahu harus ngapain kan. Jadinya nggak selesai terbawa sampai sekarang. Nah, ketika dewasa sudah ada kondisi dalam pekerjaan, kok kayak gini, saya kayaknya pengen menghindar, jangan sampai ini terjadi. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ingatan tentang misalnya waktu itu kegagalan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan itu begitu kuat ada di dalam dirinya Mbak Dia. Itu kemudian mempengaruhi apa pola pikirnya. Jangan-jangan nanti ketika aku melakukan hal yang sama akan terjadi juga hal yang sama seperti yang dulu. Itu secara otomatis, itu namanya pikiran otomatis yang muncul. Nah, dengan pikiran yang otomatis yang muncul itu artinya memunculkan perilaku apa? Ketakutan, takut untuk mengambil langkah, bingung sendiri, jangan sampai ini terjadi, antisipasinya seperti apa, akhirnya stres seperti itu. Nah, itu namanya adalah fase emosional. Ya, jadi kayak fase ketika kita ada masalah itu, ada masalah seret gitu ya, kita fasenya masih kenapa sih kok kayak gini? Kita marah, takut, sedih, kecewa dan lain sebagainya itu adalah fase emosional dan itu hal yang wajar ketika kita ada masalah. Fase berikutnya adalah denial gitu ya. Enggak, ini enggak bener ini, harusnya enggak kayak gini nih, enggak kayak gitu nih gitu ya. Misalnya fase denial, enggak gini nih. Atau kok bisa ya kayak gini, marah nih kok harusnya kayak gimana nih. Enggak boleh nih kayak gini. Nah, fase berikutnya adalah bargaining. Kalau aku seperti ini nanti gimana ya? Aku mau move gak sih? Aku mau dalam kondisi seperti ini terus, aku takut terus ngambil keputusan, aku takut aku terbelenggu dengan kegagalan terus, atau aku kayaknya mulai pelan-pelan berani ya untuk ngambil keputusan karena kondisinya sekarang berbeda gitu loh. Oke lah, yang terjadi dengan orang tuaku di masa lalu itu adalah kesalahan gitu ya. Itu sebenarnya tidak serta-merta malah membuat kita tidak ngapa-ngapain, tetapi itu kita jadikan sebagai cerminan gitu ya. Oh iya, dulu yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh ayah saya adalah A misalnya. Maka saya jangan sampai mengambil keputusan yang A. Tetapi ketika saya mengambil keputusan yang B, itu artinya keputusan saya dengan ayah saya itu sesuatu yang berbeda, sehingga tidak mungkin hal itu terjadi. Nah, itu kita ada di fase bargaining. Kita mencoba untuk kayak berdialog, mendiskusikan nih dengan diri kita nih, langkah apa yang akan dilakukan. Ketika sudah selesai di fase bargaining, nah muncullah kemudian nanti penerimaan. Oke deh, kondisi saya dengan ayah saya itu berbeda. Ya, analisa ayah saya dulu salah di sini, sementara kondisi saya itu tidak seperti itu. Ini hal yang berbeda. Satu, secara tim kita berbeda. Dua, secara kemampuan saya sudah punya kemampuan di bidang ini. Tiga, secara pengalaman saya sudah punya pengalaman di bidang ini. Sehingga hal itu tidak akan terjadi dengan saya karena ini adalah hal yang berbeda. Nah, kita mulai menerima kondisi itu. Kemudian kita fase berikutnya adalah memaknai. Iya ya, seandainya dulu mungkin ayah saya tidak pernah melakukan kesalahan itu, mungkin saya ketika melakukan usaha, saya bekerja, saya lebih ceroboh dan saya tidak punya kontrol. Wah, ternyata apa yang terjadi di masa lalu itu, apa yang terjadi dengan ayah saya itu menjadikan rem bagi saya, menjadikan cerminan bagi saya untuk saya lebih hati-hati sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita memaknai kejadian itu sebagai sesuatu hal yang positif dalam diri kita. Kalau sudah kita memaknai itu, kita bisa melanjutkan kehidupan menjadi lebih tenang lagi. Seperti itu, Mbak Dia, Mas Ibnu. Makasih banget Mbak Puji. Oke, thank you banget Mbak Puji atas saran yang diberikan kepada Mbak Dia. Berarti lebih ke memahami diri dengan kondisi saat ini dan juga istilahnya membandingkan juga dengan di masa lalu dan apa yang kita miliki sekarang serta berusaha untuk melakukan penyelesaian sesuai dengan fase-fase yang sedang dialami saat ini ya Mbak Puji. Betul banget.
Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin sudah 1 jam lebih 16 menit ya di sesi Inner Child malam ini. Mungkin ada kalimat kesimpulan dari Mbak Fuji sebelum saya tutup. Oke, kalau sebagai kesimpulan mungkin ya, karena ini berbicara tentang inner child, saya selalu bilang, ini pada diri saya juga dan orang lain ya, karena setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Kita saat ini dibentuk oleh proses panjang di masa lalu, akan tetapi bukan berarti ketika kita mengalami satu kekecewaan, ketika kita mengalami satu kesedihan, ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik di masa lalu, bukan berarti masa depan kita tidak baik-baik aja gitu. Tidak, karena apapun yang terjadi dengan diri kita di masa lalu, siapapun kita di masa lalu, siapapun yang menjadi orang tua kita di masa lalu, apapun yang terjadi dengan kita di masa lalu itu tidak akan pernah menghambat kita untuk menjadi sesuatu di masa yang akan datang gitu. Saya tahu bahwa tidak semua hal itu bisa kita terima, atau tidak semua kejadian itu bisa kita, oke, aku fine dengan diri ini, aku fine dengan ini. Enggak, tetapi alangkah lebih baiknya daripada kita memendam kekecewaan, kita memendam rasa bersalah, kita memendam kecewa, kita memendam sakit hati, alangkah lebih baiknya jika kita lepaskan semua itu, melepaskan apa yang terjadi di masa lalu, memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, sebenarnya bukan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, bukan untuk orang-orang yang pernah membuat kita terluka, tetapi untuk kebahagiaan dan kedamaian diri kita di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, sering-seringlah berterima kasih kepada diri sendiri, sering-seringlah berterima kasih kepada keadaan, sering-seringlah berterima kasih kepada apapun yang pernah terjadi di masa lalu, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Ibnu atas segala kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dari saya, ada hal-hal yang belum terjawab, atau mungkin ada hal-hal yang belum bisa difahami. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih atas sharingnya. Sungguh-sungguh sangat menarik di topik malam ini mengenai inner child. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai di sekarang. Dan terima kasih juga buat Mbak Rojiha atau Mbak JJ dan juga Mbak Fuji udah ngasih sharing dan insight yang sangat bermanfaat. Mungkin buat teman-teman. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di hari Kamis. Kita akan ngebahas mengenai storytelling dan bagaimana storytelling ini mempengaruhi tentang apapun di hidup kita kayak gitu. Oke, selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yeah, thank you.